Saya percaya bahwa tidak ada jalan instan untuk meraih kesuksesan, karena kesuksesan akan dapat diraih melalui kerja keras, perjuangan, dan sebuah proses yang panjang. Accounting Club adalah sebuah komunitas belajar yang ada di SMK Negeri 2 Balikpapan, sebuah ekstrakurikuler yang menyiapkan anggotanya untuk bisa mengikuti lomba di tingkat kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Karena keterbatasan waktu tatap muka yang ada antara saya sebagai pembimbing dengan para anggota Accounting Club, maka untuk memudahkan siswa dapat belajar secara berkelanjutan, saya menggunakan media psikologi. Psikologi ala Herbams menjadi pilihan saya untuk dapat saya aplikasikan dalam proses pembinaan berkelanjutan di Accounting Club SMK Negeri 2 Balikpapan. Kata Herbams saya pilih sebagai penjabaran dari H. Harian. Psikologi dapat diakses secara harian oleh anggota Accounting Club dimanapun dan kapanpun. E. Efektif, sebagai media pembelajaran yang tepat. Kemudian R. Cocok untuk para remaja yang sebagai kaum milenial yang tidak pernah lepas dari smartphone-nya. Kemudian B. Siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. A. Aktif, siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena langsung bisa melihat skor yang mereka dapatkan ketika berlatih. M. Siswa menjadi lebih mandiri dalam proses kegiatan belajar berkelanjutan ini. Kemudian S. Finalnya tadi seperti pengantar saya di depan, bahwa sukses itu dilalui melalui sebuah proses yang panjang. Itulah sedikit penjabaran tentang bagaimana media psikologi ala Herbam saya terapkan untuk membimbing siswa saya dalam kegiatan ekstrakurikuler Accounting Club yang ada di SMK Negeri 2 Balikpapan. Tentu saja dilengkapi dengan metode-metode pembelajaran seperti tutor sebaya, brainstorming, kemudian cepat tepat, dan make report yang biasa diterapkan ketika proses pembelajaran tatap muka. Psikologi itu membantu kita banget dalam memperdalam materi-materi dan latihan-latihan yang sedang kita pelajari. Ini karena guru kita rutin memberikan soal-soal latihan di psikologi yang dapat kita akses setiap hari. Jadi kita dapat belajar setiap harinya. Psikologi sangat efektif buat pembelajaran karena kita dapat belajar tanpa harus bertemu dengan guru pembimbing. Hal itu membuat kita dapat lebih efektif dalam menggunakan waktu belajar. Psikologi sangat cocok untuk remaja di masa sekarang karena pada era ini remaja banyak menggunakan smartphone. Dengan adanya psikologi dapat membantu pembelajaran untuk remaja dan juga mendapatkan manfaat dari penggunaan smartphone. Di era revolusi industri, maraknya perkembangan teknologi di segala bidang, salah satunya bidang edukasi. Psikologi adalah salah satu media untuk membantu para siswa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif, yaitu belajar. Dengan fitur psikologi yaitu materi, soal latihan, dan skor yang kita peroleh. Dengan aplikasi psikologi, proses pembelajaran secara online yang dilaksanakan dengan sedemikian rupa dapat menciptakan kita menjadi lebih aktif dalam bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan yang disertai dengan fitur grup dan forum diskusi. Hal ini tentu dapat melatih kita menjadi lebih aktif dalam belajar. Dengan adanya psikologi, mendorong kita untuk tetap aktif dalam pembelajaran meskipun tidak bertatap langsung dengan pembimbing, karena psikologi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, psikologi tidak hanya sekedar mengerjakan soal, karena psikologi dilengkapi dengan fitur koreksi. Dengan adanya fitur tersebut, kita dapat mengevaluasi hasil pekerjaan kita secara mandiri. Jadi, dengan adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran, menurut saya itu tidak menjadi masalah karena psikologi dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat. Psikologi sebagai media pembelajaran berbasis web dapat melengkapi materi dalam pembelajaran konvensional yang dirasa masih kurang, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah dan juga semakin luas. Nah, dengan pengetahuan yang semakin luas ini
kita lebih mampu untuk berkompetisi atau bersaing di luar sana. Hal ini terbukti dari berbagai prestasi yang berhasil kita raih baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Nah, prestasi ini sudah diraih sejak kakak tingkat kita, yaitu yang bahkan berhasil menjadi semifinalis Olimpiade Akuntansi di Universitas Negeri Malang. Dilanjutkan dengan prestasi yang kita raih, yaitu juara 3 di Universitas Balikpapan, juara 1 dan 2 di Politeknik Negeri Balikpapan, juara 1 dan 3 di Politeknik Negeri Samarinda, dan juara 1 dan 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Oke, untuk persiapan lomba ini kita akan mengadakan kegiatan brainstorming. Kalian adalah tim yang terpilih, jadi kita akan kirimkan 2 tim ya, tim Tika dan timnya Astri. Oke, terkait dengan materi yang sudah masuk yang sudah kita terima dari Buklit, itu adalah diantaranya adalah AJP. Jadi kita mulai brainstormingnya sekarang tentang AJP itu apa saja. Nanti kita akan satu demi satu mengungkapkan. Saya akan bertanya dan kalian akan menjawab. Itu untuk melihat cara kalian mengeluarkan kemampuan kalian. Ya, kita bisa mulai ya. Terima kasih Nesa. Berikutnya buat Kartika, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang terkait agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Astri, untuk contoh jika penyesuaian menggunakan pendekatan laba rugi. Misalnya kalau sewa berarti sewa dibayar di muka pada beban sewa. Oke, terima kasih. Nah, untuk Nabila, bagaimana jika pembayaran sewa tadi menggunakan pendekatan raca? Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Raca beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, kegiatan brainstorming sudah kita lakukan. Nanti kita akan melakukan persiapan lainnya. Karena keterbatasan tatap muka kita, maka kalian bisa mengakses soal-soal yang sudah Bapak siapkan melalui aplikasi psikologi. Ya, oke. Sampai pertemuan berikutnya, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Terima kasih. Jurnal penyesuaian biasanya kita akan membuatnya sebelum membuat worksheet atau kertas kerja. Sementara kertas kerja sendiri adalah alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Biasa dalam lomba itu soalnya berupa dari AJP, kemudian make up report gitu ya, mulai dari laporan keuangan dari laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Itu biasa sering seperti itu ya. Jadi prepare kita adalah bagaimana kalian menganalisis AJP ini, kemudian menyusunnya ke dalam worksheet dan membuat laporan keuangan. Ada pertanyaan? Saya Pak, saya mau nanya Pak, bedanya pendekatan raca sama pendekatan laba rugi itu apa Pak? Oke, terima kasih Mat. Jadi buat yang lain juga, pendekatan laba rugi dan pendekatan raca itu adalah metode pendekatan pencatatan ya. Jadi bagaimana ketika pembayaran sesuatu itu diakui sebagai harta atau diakui sebagai beban. Contoh, ketika kita membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan, ketika kita menggunakan pendekatan raca, maka kita akan mencatatnya asuransi dibayar dibuka pada kas. Kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka kita akan mencatatnya sebagai beban, yaitu beban asuransi pada kas. Oke, difahami? Oke, terima kasih. Pengalaman saya selama mengikuti accounting club, sebenarnya saya telah mengetahui accounting club sejak kelas 10 dan sebagian teman saya telah mengikuti accounting club kelas 10 juga. Saya diajak oleh Pak Herbam untuk mengikuti accounting club kelas 11.
Setelah beberapa kali latihan, saya dipilih untuk menjadi peserta lomba di Universitas Balikpapan dengan teman-teman dan kakak tingkat saya. Selain itu, saya juga dipilih menjadi peserta lomba di berbagai tingkat kota dan provinsi. Alhamdulillah, kami telah meraih beberapa juara. Kegiatan accounting club itu ada beberapa macam, seperti brainstorming, cepat-cepat, tutor sebaya, make a report, dan ada beberapa latihan soal. Karena keterbatasan tatap muka dengan pembimbing yang hanya seminggu sekali, pembimbing kami menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan psikologi. Psikologi itu berperan penting bagi kami karena pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta kita dapat mengerjakan soal-soal dimanapun dan kapanpun.